Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Hari ini saya akan membahas tentang akuntansi dan lingkungannya. Nah, sebelum kita membahas akuntansi dan lingkungannya, kita harus tahu dulu apa ya itu akuntansi. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, akuntansi kalau dalam Amerika Accounting Association tahun 1966 itu dimaksudkan atau diartikan sebagai proses mengenali, kemudian mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan atau keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Nah, dari pengertian ini bahwa kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi ini adalah gimana kita memproses laporan sehingga laporan itu bermanfaat atau dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, gitu ya. Nah, dari konsep yang nantinya akan muncul, konsep akuntansi salah satunya adalah diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan konsep entitas usaha. Nah, konsep entitas usaha ini merupakan yang membatasi antara harta, gitu ya, antara harta si pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Artinya tidak boleh dicampur adukan nih, misalnya saya adalah seorang pengusaha yang punya aset gedung. Nah, gedung yang saya gunakan untuk kegiatan operasional usaha tidak boleh saya gabungkan sebagai aset pribadinya saya. Artinya konsep entitas usaha ini harus memisahkan antara ekonomi atau harta yang saya miliki dengan harta untuk kegiatan di perusahaan, gitu ya. Itu yang konsep yang pertama. Kita lanjut konsep yang kedua. Di konsep yang kedua ada yang disebut dengan konsep biaya. Oke, kalau dari pengertiannya nih, konsep biaya itu apa ya? Coba kita simak sebentar ya. Konsep biaya adalah konsep akuntansi yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh suatu entitas atau perusahaan itu dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Artinya kalau kita berbicara konsep biaya, di sini ada ukurannya, gitu ya. Misalnya kalau saya beli kendaraannya itu nilainya berapa, gitu ya. Misalnya apakah dari segi nilai rupiahnya, gitu ya, itu disebut dengan konsep biaya. Konsep yang selanjutnya adalah konsep periode akuntansi. Nah, kalau kita berbicara konsep periode akuntansi ini kaitannya dengan waktu penyajian laporan keuangan. Artinya kalau misalnya saya membuat laporan keuangan, gitu ya, misalnya saya mau per periodenya itu mau per bulan, per 3 bulan, per semester, atau per tahun. Itu tergantung dari perusahaan itu sendiri atau entitas itu sendiri. Dia memerlukan laporan keuangan itu periodenya kapan, apakah perlu per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per semester, atau per tahun. Itu balik lagi tergantung dari tingkat kebutuhan si perusahaan itu sendiri. Tapi pada umumnya setiap perusahaan akan membuat laporan keuangan per periode itu per bulan biasanya, ya. Nantinya mungkin bisa dikonsolidasi dan bisa digunakan sesuai dengan kepentingannya. Kita lanjut untuk konsep yang lainnya. Oke, ada yang namanya konsep penandingan. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep penandingan? Konsep ini adalah menyatakan bahwa semua beban yang muncul untuk mendapatkan pendapatan harus diakui pada periode akuntansi saat terjadinya transaksi. Oke, kalau konsep penandingan ini akan berkaitan dengan misalnya kalau saya mengeluarkan beban gaji, maka beban gajinya ini akan direport atau dilaporkan dalam laporan laba rugi, ditandingkan dengan pendapatan di bulan tersebut, gitu ya. Jadi disebut dengan konsep penandingan atau harus diakui, gitu ya. Kita beralih ke pemakai laporan keuangan. Kalau kita lihat dari pemakai laporan keuangan ini memang bisa terdiri dari pihak internal maupun eksternal, ya. Kalau internal sendiri bisa dari ownersnya, bisa dari pemiliknya, begitu ya. Kemudian bisa dari sisi manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer lainnya, gitu, yang memang membutuhkan dari laporan keuangan itu sendiri. Kemudian dari pihak karyawan, jika memang dibutuhkan juga dipersilakan untuk menggunakan laporan keuangan ini sesuai tentunya dengan ketentuan dan kebijakan dari masing-masing entitas atau masing perusahaan itu sendiri. Kemudian dari pihak eksternal,
Kalau kita lihat dari pihak eksternal, itu ada kaitannya misalnya dengan investor, dengan kreditor, kemudian juga dengan instansi pemerintah terkait dengan pembayaran pajak begitu ya, kemudian juga dengan pemasok atau supplier. Jadi sebenarnya banyak pemakai laporan keuangan di luar dari ini. Ini hanya secara poin-poinnya saja yang kita bahas di sini. Itu adalah salah satu pemakai laporan keuangan yang umumnya ada di perusahaan gitu ya. Oke, dari laporan pemakai laporan keuangan, kita lihat kita beralih ke akuntansi, dilihat dari segi profesinya nih. Oke, kalau kita lihat dari segi profesinya, akuntansi itu ada yang masuk ke dalam profesi akuntan perusahaan, kemudian ada juga yang masuk ke dalam akuntan publik, kemudian ada juga yang masuk ke dalam akuntan pemerintah, dan ada juga yang masuk ke dalam akuntan pendidik. Nah, masing-masing akuntan ini memiliki spesialisasi pekerjaan yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini biasanya berkaitan dengan dosen gitu ya, dengan orang-orang yang membuat kurikulum seperti itu biasanya dikaitkan dengan akuntan pendidik gitu ya. Kalau akuntan pemerintahan biasanya adalah akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan, seperti misalnya di perpajakan, di bea cukai dan lain sebagainya. Sementara untuk akuntan publik ini biasanya berkaitan dengan orang yang bekerja sebagai auditor gitu ya. Dia biasanya akan menerbitkan opini dari hasil audit di sebuah perusahaan. Nah, sementara yang terakhir adalah akuntan perusahaan tadi, itu biasanya kaitannya dengan orang-orang yang memang bekerja di suatu perusahaan dan menjadi seorang akuntan di perusahaan atau entitas itu sendiri ya. Itu kita lihat akuntansi dari segi profesi akuntansinya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis badan usaha. Badan usaha itu memang cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang saya akan bahas. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan perusahaan perorangan, kemudian ada yang juga dikategorikan sebagai persekutuan firma, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perusahaan terbatas negara, dan lain sebagainya. Jenis-jenis badan usaha ini tentunya akan berkaitan dengan pembayaran pajak juga ya. Jadi misalnya kalau kita berbicara yayasan, mungkin yayasan ini tidak dikenakan pajak gitu ya. Kemudian misalnya mungkin CV gitu ya, persekutuan firma mungkin juga akan dapat pembayaran pajaknya lebih rendah dibandingkan perusahaan terbatas gitu ya. Jadi memang ada jenis-jenis badan usaha ini disesuaikan dengan memang tujuan dari entitas atau perusahaan itu sendiri berdiri gitu ya. Di sini sekilas ada 6 yang saya bahas sekilas saja. Kemudian kita akan masuk lanjut ke yang selanjutnya, ini terkait dengan jenis usaha. Oke, kalau dilihat dari jenis usahanya ini secara umum ya, ini yang saya bahas adalah secara umum. Ada usaha itu yang bergerak di perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang memberikan pelayanan jasa. Contohnya misalnya kalau kita lihat jasa travel, kemudian sekarang juga ada yang namanya jasa banyak lah ya, banyak sekali yang tidak ada sebelumnya, misalnya seperti YouTuber gitu ya. Itu kan sebuah jasa juga yang dulu tidak ada, sekarang ada karena pergerakan teknologi dan pergerakan kemajuan yang tinggi sehingga menciptakan yang tadinya peluang itu tidak ada menjadi ada, seperti itu. Kemudian perusahaan dagang ini kaitannya adalah membeli barang kemudian menjual kembali tanpa merubah bentuk. Biasanya kalau perusahaan dagang ini dia membeli untuk persediaan kemudian untuk menjual kembali tanpa ada prosesnya gitu ya. Beda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi, gitu ya. Itu adalah sekilas tentang akuntansi dan lingkungannya. Kita sudah bahas tadi apa itu akuntansi, kemudian apa itu prinsip-prinsip akuntansi, kemudian apa juga profesi apa saja di akuntansi, kemudian bidang-bidang jenis-jenis usaha dan juga badan usaha ya. Mungkin kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, kita akan bahas lebih detail lagi tentang akuntansi. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.